Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fansar Dikisnadi. Saya admin dari channel Web Coding Media. Oke, kali ini saya akan mendemokan suatu aplikasi ya. Aplikasi ini dia tentang ini ya, manajemen informasi pengelolaan data karyawan. Jadi aplikasi ini dia aplikasi HRD. Oke, di sini untuk halaman loginnya. Oke. Untuk halaman login, kita masukkan emailnya ini, kemudian passwordnya ini. Oke, kita login. Nah, di sini ada namanya dashboard panel ya. Dashboard panel ini dia menampilkan beberapa informasi seperti grafik. Grafik ini dia berupa diagram batang ya. Diagram batang itu datanya diambil dari static unit atau bagian. Di sini ada keterangan human resource itu jumlah pegawainya 3, ini 6, marketing 1, dan IT support 5, procurement 1, dan personalia 2. Di sini ada statik juga, tapi di sini statiknya dia berdasarkan jenis kelamin. Jadi nanti jenis kelaminnya itu bisa dijadikan diagram batang. Oke, sorry nih ya. Oke, di sini ada kotak box. Kotak box ini dia total raw data ya. Di sini ada total data karyawannya 18. Kemudian di sini ada 11 bagian. 11 bagian itu dia 11 departemen ya. Kemudian di sini ada 3 data cuti, kemudian ada 12 total jabatan. Jadi ada 12 jabatan yang ada di sistem ini. Oke, kita lanjut ke data karyawan. Oke, di sini ada data karyawan ya. Di data karyawan ini kita bisa menggunakan data table server side. Misal, saya mau mencari nama Fansyah. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kalau misalkan kita mencari nama Ahmad. Nah, seperti itu. Dan di sini juga ada 3 menu di atas. Ini ada filter status, kemudian ada filter status pegawai dan filter tahun. Oke, di sini kita akan coba menggunakan filter status. Jadi kita akan munculkan datanya itu berdasarkan aktif. Nah, jadi ketika saya pilih aktif, maka yang muncul di sini hanya aktif aja. Jadi yang tidak aktif itu tidak akan muncul. Kalau misalkan sebaliknya tidak aktif dan yang aktif itu tidak ada, dan baris keduanya itu kosong gitu. Oke, di sini sudah ya. Kita balikin lagi. Kemudian kita ini filter status ya. Status pegawai itu dibagi menjadi 3, ada training, PKWT, dan kartap. Misalkan kita membutuhkan data untuk menampilkan pegawai di masa training, kita tinggal klik training, maka di sini akan muncul data semua yang training. Oke. Kemudian kalau misalkan kita butuh PKWT, kita klik PKWT, di sini akan muncul data berdasarkan PKWT. Seperti itu ya. Kemudian ketika filter kartap, maka di sini status pegawai akan muncul berdasarkan kartap. Oke. Kemudian di sini ada tahun, sebenarnya filter berdasarkan tahun ya. Jadi tahun masuk gitu, ini tahun masuk. Kemudian di sini ada sama ya, ada menu tambah. Kalian bisa tambah. Kemudian kita kembali, kita akan lihat detailnya dulu. Misalkan kita di sini Fansyah. Nah, di sini ada menu detail pegawai. Di sini itu ada pertama data pribadi ya, data pribadi si pegawai tersebut. Di sini ada view data pegawai, divisi, dan penempatan kerja. Oke, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, di sini akan ada history absen dia ya. History absen. Ketika dia absen, maka di sini akan muncul. Kemudian tarik ke bawah, di sini ada data honor, yaitu gaji dia. Gaji pokok berapa, tunjangan berapa, potongan berapa, lembur berapa, bonus berapa. Nanti totalnya ada berapa, seperti itu. Kita lanjut ke data keluarga. Di sini ada keluarga. Jadi si Fansya ini punya keluarga siapa? Nah, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan istri, tanggal lahir berapa, namanya siapa, misalkan tempat lahir di mana, misalnya Palimanan. Sorry, kalau chat. Misalkan Palimanan seperti ini ya. Oke, kita save. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita cek di bagian Fansya di sini.
Kita cek di keluarga. Nah, di sini ada pegawainya Fansha, statusnya istri, namanya Alma, pendidikan, tempat tanggal lahir Palimanan 20. Oke. Palimanan ini tanggal lahir. Kita lanjut ke pendidikan. Di sini kita bisa menambahkan pendidikan ya. Pendidikan sih ininya apa tuh pegawai. Misalkan pendidikannya apa, nama sekolah, jurusan, misal ini SD ya. Kita misalkan tambahkan SMP. Misalkan nama sekolah SMP Palimanan. Kemudian tingkatnya berarti SLTA ya. Sekolah berarti tingkatnya SMP aja ya. Lokasinya di Palimanan. Bisa aja jurusannya misalkan umum ya, kasih sekolah lulus tahun 2017, nomor ijazah skip aja karena nggak tahu. Kalian save. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita cek di bagian Fansha di sini, IT support, pendidikan, dan muncul di sini ada namanya SMP. Jenjang pendidikan SMP, jurusan umum, tahun lulus 2019, nomor ijazah nggak ada. Dan kita bisa ngapus sama. Ketika cek di sini Fansha dan data pendidikan itu akan terhapus. Oke, kita lanjut. Di sini ada data dokumen. Jadi kita bisa menambahkan dokumen kelengkapan karyawan. Misalkan contoh saya mau menambahkan contoh saja ya, misalkan pas foto. Nah, kemudian ke sini file bukan di sini. Sini misalkan kita yang ini. Kemudian kalian save change. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Kita cek di bagian Fansha lagi. Nah, di sini maka akan muncul dokumen yang kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya contohnya. Kalian bisa hapus misalkan. Nah, kemudian kalian balik lagi ke Fansha. Misalkan kalian mau menambahkan apa? Fotonya itu salah, misalkan yang ini. Kemudian ini pas foto. Misalkan kita save. Coba kita balik lagi ke Fansha, ke dokumen. Kita cek. Salah ya. Bentar, saya cek di foto. Oh, mana foto saya ini tah? Lah, kok nggak ada foto saya sih? Lah. Lah, kok nggak ada foto saya ya? Kayak gitulah misalkan. Nah, misalkan kita hapus lagi. Misalkan pakai foto saya aja ya. Misalkan di sini dokumen, tambah dokumen. Misalkan foto, dokumennya apa? Misalkan pictures, di sini kita cari foto saya. Kita yang ini, kita save. Nah, berhasil ditambahkan. Kita cek di Fansha, kemudian kita cek dokumen, maka akan muncul. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian sanksi ya, sanksi dan teguran. Di sini ada menu sanksi dan teguran. Jadi di sini ada karyawan yang misalkan dia kena sanksi, misalkan. Nah, di sini ada misalkan siapa karyawannya, misalkan kena skorsing atau apa. Di sini juga kita bisa melakukan filter sama, bisa filter berdasarkan jabatan, bisa status misalkan. Oke, lanjut kita ke data master. Nah, di sini data master utama ya. Kalian di sini bisa menambahkan data cuti. Jadi di sini bisa menambahkan data cuti, kemudian kalian bisa menambahkan data dokumen. Nanti data dokumen ini bakal diambil atau relasi di data tadi yang di sini di karyawan, kemudian di bagian dokumen sini. Nah, di sini. Oke, kita lanjut. Misalkan kita di data jabatan. Nah, di sini jabatan ya, jabatan yang ada di sistem. Ada 12 jabatan. Sama seperti yang di sini. Total data jabatannya ada 12. Berarti sama ya. Oke. Kita lanjut di misalkan kalian mau nambahin jabatan. Ya, sama aja sih. Sini jabatan misalkan satpam misalkan.
Nah, kalian masuk di sini satpam, nanti di sini akan muncul satpam. Dan kemudian ketika kalian mau nambahkan karyawan, otomatis di sini akan muncul satpam. Nah, ini di atas satpam ya. Jadi datanya udah berrelasi. Oke, kita lanjut. Di sini ada menu kebijakan. Kebijakan itu biasanya digunakan untuk informasi atau pengumuman ya, misalkan libur lebaran atau halal bihalal. Nah, di sini kebijakan itu bisa berupa file seperti ini nih. Ketika ini error ya karena filenya nggak ada, kita hapus saja misal. Nah, ini kita hapus. Misalkan kita buat kebijakan, misalkan libur Natal. Misalkan libur Natal, kemudian tanggalnya asal aja lah, kemudian kita masukkan formatnya misalnya ini, kemudian kita kirim ya. Oke, gagal. Coba kita tambah lagi, misalkan kita pakai ini, ukurannya kayak terlalu gede dah, ini dah, coba misalkan libur Natal ini sama tanggal 4, coba kita save. File jadi siapa tidak sesuai. Coba kalau misalnya kita pakai image nih, Natal tanggal 4, kita kirim. Oke, nanti kita betulin ya, intinya seperti itu. Di sini ada pengumuman. Jadi kita bisa melakukan pengumuman, bisa tambah pengumuman. Misalkan di sini pengumumannya apa, untuk departemen apa, ringkasannya apa, deskripsinya apa. Nanti pengumumannya ini akan muncul di bagian karyawan ya. Kemudian ini departemen, tanggal lahir, tanggal awal, misalkan untuk maintenance atau untuk server atau untuk apa ya. Dan di sini ada cabang. Cabangnya itu misalkan perusahaan itu punya beberapa cabang. Misalkan kantor pusatnya di Bandung dan cabangnya ada di Palimanan, misalkan ada di Indramayu, ada di Losari atau di mana. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Misalkan kita buat cabang lagi, misalkan di Kalimantan. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Nah, kesini kita di sini akan Kalimantan Selatan. Kita bisa hapus juga sama sih cara kerjanya. Kemudian di sini kita ada negara. Negara ini kita dia ngambil dari data ini ya, data dummy dia dari jadi negara ini sudah sesuai dengan apa ada yang di negara di dunia. Ada beberapa yang udah dihapus, kalian bisa tinggal tambahkan. Contohnya misalkan kalian cari Indonesia, tinggal ketik Indo. Nah, muncul ya Indonesia tuh. Kemudian kalau kalian cari misalkan Brazil. Nah, atau kalian misalkan cari Malaysia. Nah, muncul kan jadi seperti itu. Ini kode negara dan ini nama negara. Oke, kita lanjut. Di sini ada jadwal shift. Jadwal shift itu misalkan nih jadwal shift itu ada di sini di bagian tambah karyawan. Nah, di sini ada namanya jadwal shift. Nah, di sini ada mata uang yang tadi negara itu nanti akan muncul di sini. Ini mata uang ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada mata uang. Jadi mata uang itu udah berdasarkan currency yang ada di dunia. Misalkan kita cari IDR atau Indo. Nah, ada nih India Rupee atau India. Atau misalkan rupiah. Nah, ada nih currency-nya rupiah, kodenya IDR, asal negara Indonesia. Seperti itu ya. Nanti muncul di sini di karyawan, tambah pegawai, mata uang, kalian cari rupiah. Nah, muncul rupiah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut di bagian langsung saja ya ke sini ke rekapitulasi. Di sini ada rekapitulasi jenis kelamin. Jadi di sini itu ada rekapitulasi jenis kelamin. Di sini kita bisa melihat
total rekap dari semua jenis kelamin yang ada di perusahaan. Misalkan karyawan laki-laki 12, karyawan perempuan 6, seperti itu ya. Kita lanjut. Di sini ada laporan SPT. Kemudian di sistem juga ada. Di sini ada backup ya. Kalian bisa backup database. Kalian bisa restore juga. Kemudian sudah. Kalau kalian mau login karyawan misalkan nih, berarti kalian misalkan cari saya kasih contoh satu, ini ya. Kita login pakai Yunita. Emailnya apa? Emailnya berarti yunita@gmail.com. Kita login sebagai pegawai ya. Ini passwordnya masukin sini. Emailnya yunita@gmail.com seperti ini ya. Enter. Nah, di sini halaman untuk karyawan ya. Jadi karyawan itu dia bisa mengajukan formulir pengajuan cuti, kemudian lembur dan apa ya, informasi gitu. Informasi di sini. Nah, jadi informasi yang ada di master HRD itu bakal muncul di bagian user. Jadi dia user juga dapat informasinya. Tapi di sini dia yang membedakan tidak ada tombol edit dan hapus. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada kebijakan yang tadi itu bisa muncul di sini. Misalkan si usernya siapa, judul deskripsinya siapa. Oke, kemudian di sini ada blanko cuti ya. Di sini si karyawan itu bisa mengajukan tanggal formulir cuti di sini. Kemudian ini historis cuti. Nah, di sini itu ada dia sudah melakukan pengajuan cuti ya di sini. Kemudian di sini tipenya cuti melahirkan. Ini tanggalnya, statusnya pending. Dan ini harusnya udah bisa di-download ya permohonan ini. Kemudian kita ke bawah ke sini. Di sini kita cek aktivitas ya. Kita bisa ngecek aktivitas dari si user tersebut. Di sini ada profile. Coba kita misalkan kita bisa ubah ininya dari pending jadi sukses ya. Kita di bagian admin. Kalian keluar dulu. Keluar. Kemudian kalian masuk sebagai administrator. Oke. Nah, tadi itu ada pengajuan cuti ya, berarti di sini data cuti. Nah, di sini kan ada pending ya. Pending nih, kalian klik detail. Coba cek di pending, harusnya di sini nantinya. Nanti bisa di approve. Nah, seperti itu ya. Nanti di bagian di sini ini kayaknya URL-nya. Nanti saya betul lagi. Nah, ini pengajuan lembur ya. Ada pengajuan lembur. Nah, seperti ini nih. Nih, jadi nanti bisa di approve. Contoh misalkan ini di reject nih. Kita login si Umu Salama, berarti kita login sebagai Umu Salama. Coba di yang Yunita kita login sebagai Yunita. Kita cek di bagian sini, kita login sebagai Yunita ya. Coba kita cek dia bagian histori lemburnya. Nah, sini yunita@gmail.com. Di sini kemudian lembur. Nah, di sini kan ada data lembur nih. Nah, ketika klik ini dia otomatis terbuat surat lemburnya seperti ini ya. Jadi yang melaksanakan lembur siapa, demikian suratnya, finance-nya itu Yunita. Dan di sini udah ada logo dari PT-nya misalkan. Oke, kemudian kita lihat misalkan ini reject nih, reject. Kita bisa ubah jadi approve. Di bagian mana? Di bagian tadi, di bagian admin.
Misalkan saya ubah lagi, misalkan nah saya rubah tadi di bagian lembur ya, si Yunita ini tadi di reject, kemudian saya rubah jadi approve. Nah otomatis dia udah di approve ya. Kita login lagi sebagai Yunita. Oke, kita masuk sini, keluar, kemudian kita login yunita@gmail.com, masuk. Nah ketika cek di sini lembur, kita cek data lembur. Nah yang tadi udah di approve. Nah keren ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk alur sistemnya. Diperintahkan ini harusnya kasih N. Oke, ini untuk halaman dashboard. Ada kebijakan, nanti di sini ada formulir lembur sama pengumuman. Seperti itu sih. Oke, dari saya cukup sekian demo aplikasi sistem informasi pengolahan data karyawan atau bisa disebut HRD ya, IHRD. Apabila kalian tertarik membuat sistem, bisa silakan kontak admin ya di Instagram atau di kolom komentar. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.